Keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang seperti suku, bangsa, ras, keyakinan atau agama, dan golongan. Nah, di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku, bangsa, ras, agama, dan adat istiadat. Sehingga khusus untuk di Indonesia saja sudah beraneka ragam kebudayaannya yang tercipta oleh setiap suku bangsa untuk Indonesia. Kebudayaan tercipta sejak manusia mengenal kehidupan, sehingga menghasilkan 7 unsur kebudayaan universal, seperti bahasa, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kesenian, sistem kekerabatan, dan religi. Keberagaman yang dimiliki Indonesia haruslah diimbangi dengan sikap toleransi warga. Nah, di mana sikap toleransi ini ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat. Karena jika kurangnya memahami keragaman dalam masyarakat, maka akan menyebabkan sikap intoleransi, yaitu sikap tidak tenggang rasa atau tidak toleran. Toleransi dalam bahasa Arab yaitu tasamuh, as-samahah, adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi dalam Islam adalah otentik, artinya tidak asing lagi dan bahkan eksistensi sejak Islam itu ada. Nah, karena sifatnya yang organik, maka toleransi di dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktikannya secara konsisten. Namun, toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang lain. Nah, toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial. Al-Islam menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-Muslim, yaitu yang pertama, keyakinan bahwa manusia itu hakikat penciptaannya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lain, apapun agamanya, kebangsaannya, dan rasnya. Yang kedua, adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Yang ketiga, seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seorang non-muslim atau menghakimi kafir dan musyrikinnya orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghakiminya nanti di akhirat. Dan yang keempat yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik, meskipun kepada orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencela perbuatan zolim meskipun terhadap kafir. Semangat toleransi sangat terasa di perayaan Hari Raya Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pengurus gereja katedral menyediakan lahan parkir bagi umat muslim yang hendak menunaikan sholat Id. Mereka juga mengatur dan menjaga keamanan kendaraan warga agar dapat beribadah dengan tenang di Masjid Istiqlal. Untuk menghormati peringatan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu, pengurus gereja katedral juga mengubah jadwal misa. Bila biasanya jadwal misa Minggu pagi dimulai pukul 6, pada hari ini dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Toleransi antar umat beragama juga tampak di Solo, Jawa Tengah. Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat meniadakan kebaktian pagi agar jemaah Masjid Al-Hikmah dapat menunaikan sholat Id dengan nyaman dan khusyuk. Setelah siang sama sore sama malam mungkin ya tetap berbarengan ya acaranya untuk bisa saling berbagi tempat begitu. Jadi yang kebaktian pagi ditiadakan? Kalau yang pagi karena ada sholat ya memang ditiadakan, tapi yang siang kita bisa bersama-sama. Bahwa itu pertanda bahwa kita beda tetapi kita selalu rukun. Kalau kita sama rukun itu wajar, ini beda kita rukun. Nah, ini yang menjadi ikon bagi
termasuk kelurahan, kota Solo, dan sampai nanti sampaikan kepada seluruh penjuru dunia bahwa kita masing-masing punya kewajiban beribadah kepada Tuhannya masing-masing. Pemandangan kerukunan antar umat beragama di Solo ini sudah berlangsung sejak lama. Pengurus masjid dan gereja menjaga silaturahmi dan saling membantu ketika hari besar keagamaan. Sejumlah pemuda gereja Masehi Injili Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, menjaga pelaksanaan sholat Id di wilayah Kota Mobagu. Salah satu tempat yang menjadi pusat penjagaan, yaitu di lapangan Bokiho, Tinimbang, Kota Mobagu. Telah menjadi tradisi setiap hari besar keagamaan di Kota Mobagu, perwakilan dari masing-masing agama melakukan penjagaan di lokasi pelaksanaan ibadah untuk menjaga silaturahmi dan mempererat kerukunan antar umat beragama di Kota Mobagu. Tim Liputan, Kompas TV. Contoh video bagaimana salah satu bentuk toleransi. Di sini pun ada contoh lain dari bentuk toleransi, yaitu seperti berbuat adil pada siapapun, lalu menghormati prinsip agama masing-masing, lalu toleransi dalam perdagangan dan peradilan, kemudian toleransi dalam hutang piutang, toleransi dalam ilmu, dan toleransi dalam harga diri. Nah, dari sikap toleransi itu memiliki banyak manfaat untuk kehidupan bermasyarakat, di antaranya yang pertama, menumbuhkan suasana harmonis dalam sebuah keluarga. Nah, dalam keluarga, sikap toleransi sangatlah penting untuk diterapkan karena dengan sikap toleransi bisa saling menghormati dan menghargai serta keluarga tuh menjadi nyaman dan tentram tanpa adanya sebuah konflik. Nah, untuk yang kedua yaitu akan munculnya rasa simpati atau peduli dalam diri seseorang terhadap orang lain. Yang ketiga, dengan sikap toleransi, seseorang akan memiliki rasa simpati terhadap orang lain tanpa harus saling membenci. Nah, yang keempat yaitu terhindar dari sikap egois. Seseorang yang memiliki jiwa toleransi akan berusaha untuk mengkesampingkan egoisnya demi sebuah kebaikan. Kemudian akan semakin mempererat tali persaudaraan antara kerabat, keluarga, dan juga masyarakat, serta akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama. Lalu bagaimana sih implementasi nilai keragaman dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, implementasi nilai keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat ini sangatlah beragam. Pertama, implementasi al-huriyah, al-diniyah, yaitu kebebasan beragama. Nah, kalau yang kedua yaitu implementasi al-insaniyah, yaitu kemanusiaan. Dan yang ketiga yaitu implementasi al-wasyatiyah, yaitu moderatisme. Lalu, contoh implementasi yang dapat diterapkan yaitu dengan mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah, lalu